Welcome back my to channel guys. Bertemu lagi bersama saya Danang Indigo di acara Ketika Malam Tiba. Dan kali ini gue mau menceritakan cerita pengalaman horor gue yang selanjutnya. Jadi ini akan gue ceritain untuk kalian semuanya pengalaman horor gue yang selanjutnya di episode kali ini, episode yang kelima. Beberapa episode yang lalu gue sering membahas tentang horor dan horor dalam channel gue horor. Jadi ini akan gue bahas gue bahas tentang cerita gue yang saat itu berada di Villa Angker. Nantinya untuk kalian di sini yang belum subscribe, tolong dong subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya guna untuk bisa mendapatkan notifikasi dari gue dan bisa gue supaya gue ini bisa berkarya lagi ke depannya dan karya gue ini bisa jauh lebih gila lagi karena masih ada banyak cerita kisah nyata banyak dari gue sebenarnya yang akan gue sampaikan buat lu semuanya. Tentunya banyak sekali sih cita-cita menarik, cita-cita horor menarik dari gue. Sebenarnya ini bukan hanya cerita tapi kisah nyata gue yang gue alamin. Ini kisah nyatanya adalah kuntilanak Villa Angker. So, gimana keangkeran yang akan gue tampilkan pada malam hari ini? Jangan lupa pasang headset dulu ya. Dan kalau nonton jangan sendirian karena takutnya ada yang mendengar cerita gue dan akhirnya menimbulkan keseraman ya. Oke, ini dia cerita saya. Seperti biasa, ketika saya mematikan lilin ini, kisah akan saya mulai. Dan 3, 2, 1. Oke guys, ini cerita gue pada saat waktu dulu kelas 6 SD atau yang bisa katakan kelas 6 SD. Dan itu baru-baru banget gue nginep di villa sama papa gue sama mama tiri gue sama ada adik gue saat itu. Dan adik gue ini yang perempuan memang punya penglihatan indigo juga. Tepatnya pada saat itu pagi hari karena kita datangnya pagi banget. Daerahnya di daerah, gue gak bisa sebutin nama villanya apa karena ini privasi banget. Takutnya nanti ada yang dari pihak villanya, takutnya nanti ada yang nonton. Ada di pokoknya kotaknya namanya kotak pacet, gue gak bisa sebutin nama villanya apa. Jadi situ pokoknya itu ada di sebuah gang kecil di pojok banget, ada namanya villa di situ. Dan villa itu memang nggak ada yang sewa selain kita karena villa itu villa yang apa ya, menurut gue ya, villanya gede, bisa dibilang villanya gede tapi banyak ruangan-ruangan yang tertutup yang tidak boleh dibuka oleh sembarang orang. Jadi di situ saat itu posisinya saat pagi hari bukan saat malam loh ya, karena kita itu mau nginep di situ satu hari, maunya itu satu hari sambil ngeliat pemandangan sambil ya begitulah namanya orang apa ingin liburan kan. Dan itu dekat banget namanya taman wisata, itu deket banget tempat itu. Dan ada kolam renangnya juga, tapi kolam renangnya mohon maaf sekali, kolam renangnya itu agak sedikit kotor ya. Dan untungnya itu baru dibersihin itu kotor lagi. Gue nggak tahu kenapa. Dan itu dalam banget, gue nggak berani masuk ke dalam kolam renangnya pada saat itu. Pas gue mandi di situ kayak ada yang lewat seliwer di kaki gue pada saat di kolam renang itu. Awal pagi-pagi sekali gue datang ke villa itu. Rencananya sore menjelang malam itu datang ke villa itu, tapi
Gak keburu, ya udah paginya aja. Takutnya bapak gue ada apa gitu nanti ya. Nah kita datangnya pagi dulu sambil mereview. Itu nggak sampai lama kok guys. Jadi sore hari sebelum maghrib itu kita udah pulang. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau kita baliknya maghrib ya. Gue nggak tahu banget karena pada saat itu ibu-ibu gue, mama gue itu pas itu nggak ada dapurnya tuh di belakang banget. Dan dapurnya tuh terkunci, nggak bisa dibuka dapurnya. Nah, villa itu kalau udah ada dapurnya kan harusnya bisa dibuka tuh untuk masak, untuk apa. Jadinya pakai dapur yang ada di kamar. Aneh kan? Dapur ada di kamar. Jadi pakai dapur yang ada di kamar. Ini kamar pembantu apa gitu ya. Gue aneh banget. Jadi ada 2 kamar. Di sebelah kanan, di dekat kolam renang, sama di dalam. Itu dekat sama kamar mandi yang gelap banget, gak ada lampunya. Itu. Terus ada satu lagi ruangan di depan kamar yang gelap itu tadi, yang di depan kamar yang gede itu tadi. Itu ada satu ruangan. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue buka nggak bisa. Itu serem banget. Karena pada saat itu gue ngedenger sesuatu di situ, kayak ada orang menangis. Gue denger di pintu itu, gue buka nggak bisa. Adik gue juga dengar saat itu, dan itu serem parah. Keadaannya pagi loh pada saat itu. Ya kalau malam, tapi itu serem banget. Keadaannya pagi. Gue udah ngerasa nggak enak di sini, nggak nyaman. Adik gue juga ngerasa nggak nyaman. Adik gue itu kayak masuk ke kamar gue yang gede itu dia nggak berani. Jadi katanya kayak ada yang ngeliatin dia gitu. Kak, lu jangan di situ katanya. Kenapa? Ada yang ngeliatin lu, itu bukan kamar lu, kamar dia katanya. Apaan sih gitu. Gak ada apa-apaan juga. Gue tahu sebenarnya, gue udah ngerasa di situ udah. Dan akhirnya gue ajak adik gue untuk ke kolam renang. Kita renang di situ. Nah di situ pas renang udah ada yang selewar-seliwur di situ. Aduh, ini apaan ya kaki, rasanya nggak enak banget. Kalau misalnya kita mandi di kolam renang itu kan enak tuh, adem apa. Karena kan view-nya kan view pegunungan. Tapi kaki gue ngerasa nggak enak di kaki gue itu. Rasanya tuh kayak bukan adem lagi, ini hangat. Lo tahu nggak? Ini air di atasnya adem, bawahnya anget. Itu yang aneh. Dan ada orang yang seliwar-seliwar di bawah, kayak ada orang napas itu. Gue nggak lama renangnya gue di situ, gue bangkit dari kolam renang itu. Adik gue ngeliat, adik gue juga nggak berani lama-lama di situ karena ngeliat ada rambut di situ. Rambut banyak banget di kolam renang itu, tiba-tiba nongol rambut. Bapak gue saat itu juga kaget sampai akhirnya diangkatlah rambut itu. Itu rambut manusia panjang banget. Gue tahu itu. Dan keadaannya pada saat itu, setelah itu hujan turun siang. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada apa. Pada saat itu emang terang kok. Gue nggak ngeliat ada cuaca yang mendung tuh, nggak ada. Tiba-tiba hujan aja. Itu sekitar jam 11 hujan mulai turun. Gue masuk rumah. Adik gue di situ, yang duduk di situ, itu kayak lari gitu ke kamar, ke tempat kamar bokap nyokap gue. Gue juga lari di kamar bokap nyokap gue. Karena pada saat itu gue masuk kamar itu, gue nggak mau mandi di kamar mandi yang situ. Gue maunya kamar mandi yang kamar bokap nyokap gue. Kalau yang di kamar gue itu kayak aneh gitu, karena kayak apa ya, gelap gitu. Dan belakang kamar mandinya itu kayak ada sumur. Gue nggak tahu itu sumur apa. Gue mau masukin sama adik gue karena adikku penasaran saat itu juga. Penasaran juga takut karena dia juga ngelihat ada sosok. Setelah pada saat duduk di ruang tamu itu udah ngelihat sosok dia. Katanya, lo tau gak sosoknya apa? Perempuan, rambutnya panjang banget. Itu ngeliatin dia dari ruang tamu. Jadi di ruang tamu itu, di luarnya
itu ada perempuan itu lagi berdiri pakai baju putih dan kukunya panjang semua katanya. Jadi gayanya itu seperti ini. Itu di luar rumah itu. Jadi begini, kayak narik gitu. Ini perempuan. Adik gue takut ke kamar, dia cerita semuanya sama gue ya. Dan kebetulan pada saat itu pas mama gue nyediain makanan itu, kebetulan juga pada saat dia ke belakang waktu ke dapur itu emang nggak berani buka. Dapur itu dikunci, nggak bisa dibuka. Jadi itu kan ada tempat untuk apa namanya, di luar dapur itu ada tempat untuk berjemur atau kayak tempat duduk yang panjang itu, kayak di pantai-pantai itu, kalau duduk di situ. Lah mama gue itu diliatin sosok anak kecil 2 atau 3 gitu, sosok anak kecil di situ. Gue ngerasa udah nggak enak di situ. Mama gue udah ngerasa nggak enak, gue juga, bapak gue juga ngerasa aneh karena bapak gue santainya cuma bisa di kamar itu sama di gazebo itu, karena dia pikir kayak dia diusir gitu, di dalam kayak diusir gitu. Gak enak banget, udaranya panas banget. Nah ini yang menariknya, pada saat gue kembali ke kamar, gue mau tidur, ngantuk banget gue nggak bisa tidur karena gue ngeliat cermin. Lu tau film kuntilanak gak? Lu tau filmnya kuntilanak yang cerminnya itu ada kepalanya itu ada ternyata. Gue kira tuh bohongan, itu cuma ada di film doang, ternyata itu ada. Kayak di filmnya Samantha itu, kuntilanak itu ada, itu nyata banget. Dan itu cermin itu ada di dalam kamar gue, dan kasurnya itu deket di depan gue ini, kasurnya ini deket depan gue ini, cerminnya itu kayak cermin kuntilanak. Lu tahu kak film itu serem banget. Gue baru tidur di situ, gue ngeliat cermin itu kayak ada orangnya itu. Gue bangun, gue lihat lagi cerminnya nggak ada. Gue tidur lagi kayak ada orangnya gitu, berdiri itu, rambutnya panjang gitu. Gue tahu nggak ada ya, apaan awah gitu. Gue cuek orangnya. Cuek. Pada saat itu udah ada lagi dia di cermin itu. Gue ngeliat lagi, gue berusaha untuk cuek tapi dia ada lagi. Gue tutup pakai kain karena gue takut. Itu cermin gue tutup pakai kain biar gue nggak takut. Saat itu gue merasa aman. Nggak tahu kenapa lemari di sebelah kasur gue buka sendiri, kenceng banget, gubrak gitu. Gue kaget, hah, gitu. Apa ini? Liatin, kok aneh banget. Gue tutup, gue tidur lagi. Saat itu lampu gue nyalain karena tempat itu gelap, karena kamar itu gelap banget. Kalau dimatiin malah serem. Gue nggak mau matiin lampu itu, gue nyalain aja tuh lampu. Nggak tahu kenapa itu lampu kayak lampu listriknya kayak berkedip-kedip itu. Itu kelas 6 SD nih. Gue udah biasa nggak enak. Si adik gue bilang, lu betah kak di situ? Dia cuma ngeliatin dari luar. Lu kenapa? Nggak, itu ada tante. Tante kun, tante apa? Nongolin deh gitu. Gue ngantuk tau nggak? Karena pada posisi itu gue ngantuk. Gue udah amat. Nggak tahu kenapa pas adik gue pergi, itu kan kamar nggak gue tutup kan. Kamar nggak gue tutup, sengaja gue ganjel sampai pakai batu karena dia bisa nutup sendiri kena angin gitu. Jadi gue ganjel pintunya, gue tidur di kasur itu. Itu kayak tiba-tiba pas gue tidur, enak-enaknya tidur, kayak ada tangan muncul gitu di muka gue sambil gue dilus-lus begini. Otomatis kalau lu digituin bangun nggak lu? Pasti bangun. Gue digituin bangun gue. Hah? Siapa nih?
yang jala pak, orang tidur juga. Gue tidur lagi, dilus lagi gue, muka gue gini gue, apa sih ini? Gak ada. Gue saat itu udah serem nih, ini udah masuk seremnya nih. Mules itu perut gue, mules itu udah mulai mules, mules berak gue. Kamar mandi, di kamar mandi enak-enak lagi boker, tahu-tahu dari suara samping kamar mandi gue itu ada yang teriak, wah gitu. Kaget gue, woi siapa woi gitu. Nah tengok itu kan ada kayak apa ya, kayak buat ngintip itu apa, lubang ventilasi udara itu. Gue ngintip di situ dan itu ternyata bukan kamar mandi, itu ternyata sumur gede banget ditutup. Gue tahu di situ, gue ngeliat di situ. Lo tahu nggak apa? Itu kunti semua di situ, di dalam itu. Udah nggak beres rumah ini. Gue di situ pas gue pulang baru gue ditunjukin. Pas sebelum gue pulang siangnya gue ngobrol sama adik gue, lu aneh nggak yang di belakang itu ya? Gue juga aneh. Gue ditongolin loh pas gue boker gitu. Dia ada di ventilasi udara, gue ditongolin di situ. Gue bilang gitu. Serius kak? Iya, gue bilang gitu. Sama dong dia tanya gitu. Mana lo? Gitu. Kamar adek itu. Itu dari tadi seliwer mulu kayak setelikaan. Udah. Gue gak mau bahas saat itu. Berarti kita sama. Saat itu gue ingin mencoba mencari tahu kenapa itu terjadi. Ternyata si perempuan ini, karena gue masih kecil saat itu kelas 6, kan anak kecil gak tahu apa-apa saat itu. Ternyata dia kasih sensor ke gue, kasih penjelasan ke gue kayak masa lalu gitu. Saat itu gak tahu kenapa gue tidur nyenyak banget. Gue masuk ke dimensi mereka lewat mimpi. Jadi di rumah itu, ternyata dulunya itu rumah itu ada beberapa keluarga yang ternyata dia itu punya pesugihan di dalamnya. Jadi ini orang punya utang sama orang, gue nggak tahu ini siapa. Dia punya utang sama orang pakai pesugihan, dan pesugihannya itu kuntilanak. Dia pelihara kuntilanak di rumah itu ternyata. Dan ini ternyata bukan mangku jiwa, bukan ya, kayak di kuntilanak, bukan. Ternyata ini ada beneran yang pelihara kuntilanak. Dan memang ada ruangan khusus yang tempatnya itu menyimpan kuntilanak di dalamnya. Itu satu ruangan yang dikunci. Gue saat itu nggak berani cerita di situ karena gue takutnya mereka tersinggung. Gue jelasin itu ketika gue udah pulang di rumah. Baru gue jelasin sama adik gue, sama bapak gue, sama ibu gue jelasin semuanya. Ini begini ceritanya ternyata di situ dulu ada pemujaan kuntilanak. Di situ ada yang namanya pesugihan kuntilanak. Gue nggak tahu, ternyata ada yang namanya pesugihan kuntilanak. Orang ini dapat kekayaan dengan cara seperti ini. Dia ngorbanin perempuan untuk diambil darah perawannya dan dibunuh, dimasukin ke dalam sumur itu. Ada sumurnya di situ. Waktu itu gue cari tahu sama adik gue, nggak boleh sama bapak gue, jangan. Lu sama aja lu bangun mereka gitu. Ternyata di dalam sumur itu nggak hanya satu orang yang dibuang di situ. Ternyata udah beberapa orang, bahkan puluhan orang yang dimasukin di dalam sumur itu. Itu sih cerita gue pada saat itu. Dan mungkin ini ya singkat karena ya itu pengalaman horor sehoror-horornya. Karena pengalaman itu terjadi dan penampakan itu hadir tidak pada malam hari, pagi loh. Gue nggak tahu kalau misalnya gue pulang pada saat habis maghrib atau maghrib.
Karena itu pagi hari aja udah serem banget. Siangnya itu malah lebih serem lagi. Turun hujan pula, lebih serem lagi. Sorenya serem lagi di situ. Gue udah berasa merinding semuanya. Itu ada kolam ikan di situ. Udah ada orang berdiri di situ. Perempuan juga. Udah itu villa penuh dengan perempuan kuntilanak semuanya di situ campur di situ. Perempuan tapi di situ kebanyakan dan ternyata mereka adalah korban-korban dari tumbal pesugihan. Dan ada lagi anak-anak kecil yang juga menjadi tumbalnya di situ, anak-anak mereka. Makanya kenapa ada ruangan ditutup itu juga, dapur juga ditutup, ternyata ada tragedi. Itu pembantunya juga yang perawan itu juga dibunuh di situ. Mayatnya dibuang di sumur itu. Makanya itu dapur ditutup. Karena kemungkinan besar pemiliknya dahulu juga terganggu di situ. Tapi yang gue curiga pada saat itu yang memiliki villa itu nggak cerita kalau villa itu ada tragedi seperti itu. Gue cuma jasanya loh pak, gue nggak cerita apa, jadi nggak cerita, nggak tahu tentang sejarah rumah itu. Karena taunya ya udah jadi itu ada kolam renangnya bagus, viewnya bagus kelihatan. Dia nggak tahu cerita di balik itu semua. Gua sama adikku yang tahu saat itu, dan itu yang bikin gue shock. Jadi itulah pengalaman horor gue saat gue di Villa Angker. Ya mau serem atau enggak, ya serem atau enggak komen aja deh sendiri ya. Gimana pengalaman horor kalian saat kalian nginap di villa? Nah, itu tulis di komentar, atau bisa di FB gue, atau bisa di Instagram gue, boleh kalian tulis. Kalau lu punya pengalaman di villa, boleh silakan ditulis. Gimana sih rasanya punya pengalaman horor di villa? Karena episode ini adalah episode villa. Jadi itu aja sih menurut gue, dan cerita ini gue anggap tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Semoga dari cerita gue bisa diambil pelajarannya. Jadi jangan diambil horornya, jangan diambil seremnya, tapi diambil pengalamannya, bahwa pesugihan itu tidak baik ya. Ada juga nanti cerita pesugihan lainnya yang aneh tentunya, yang gue akan sediain buat kalian nanti di episode-episode selanjutnya. Dan ada lagi yang tentang kenapa mereka melakukan pesugihan dan apa itu. Nanti ada banyak sekali yang belum gue bagiin sama kalian. Jadi jangan lupa pantengin terus channel gue di acara gue ketika malam tiba. Itu pasti nanti akan ada. Pokoknya kalau lu subscribe dan juga tekan tanda lonceng, pasti dapat notifikasi, nanti bisa dapat video-video terbaru dari gue, updatean dari gue, dan bisa lu tonton. Jadi nggak lu ambil hanya ceritanya doang, tapi bisa diambil dari pelajarannya, bahwa ini tuh gak baik, ini tuh nggak baik, ini tuh baik gitu. Jadi itulah yang gue rasain sama ini, sama gue punya pengalaman horor. Itulah cerita gue Danang Indigo, dan ini dia versi gue. Sampai jumpa di episode selanjutnya, episode ke-6. Saya Danang Indigo undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ketika malam tiba, di situ ada mereka di sekitar kita. Sampai jumpa. Ciao. Sup.